Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 45. Saling mencintai. Perjalanan menuju Australia tidaklah sebentar. Butuh waktu 17 jam. Sedangkan Daniel dan Naya baru menempuh perjalanan 10 jam. Naya nampak bosan duduk di kursi penumpang. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Dari awal berangkat, yang ia lakukan hanya mengunyah camilan dan minum jika haus. Ditemani Daniel yang selalu berada di sampingnya. Sedangkan sekarang, entah kapan suaminya itu tertidur di pundaknya. Karena tidak tahu harus melakukan apa, Naya dengan nakalnya mengambil ponsel milik Daniel yang ada di saku celana. Tidak perlu waktu banyak untuk Naya mengambil ponsel milik Daniel. Kini ia sudah mendapatkan ponselnya. Bye, panggil Naya pelan dan hampir tidak terdengar jelas. Karena merasa tidak ada balasan, Naya melambaikan tangannya ke atas. Dan hal itu dilihat oleh salah satu pramugari wanita. Melihat nona mudanya melambaikan tangan, ia langsung menghampiri Naya. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanya pramugari itu dengan sopan. Tak lupa senyuman manis yang selalu ia tunjukkan. "Tolong sambungkan dengan internet." Naya hendak menyerahkan ponsel milik Daniel kepada pramugari itu. "Maaf, Nona, saya tidak boleh memegang ponselnya," ucap pramugari itu dengan merapatkan kedua telapak tangannya. "Kenapa?" Naya mengangkat alisnya bingung. Kemudian Naya melihat-lihat ponsel milik Daniel. Ia mencari kesalahan di ponsel itu. Naya merasa aneh karena tidak ada yang salah dengan ponsel suaminya. "Tidak ada yang salah dengan ponsel milik suamiku," gumam Naya yang terdengar jelas oleh pramugari wanita. Mata pramugari itu membulat sempurna. Untunglah ia tidak sempat menyentuh ponselnya. Jika itu sampai terjadi, maka nasibnya tidak akan berjalan baik setelah ini. Hal itu dikarenakan adanya peraturan. Pihak pramugari tidak diperbolehkan memegang ponsel milik Daniel dan Naya, terkecuali Abai. Hanya Abailah yang diperbolehkan. "Bukan begitu, Nona. Nona tunggu sebentar. Saya akan memanggil Tuan Abai dulu," ucapnya dan segera berlalu pergi untuk memanggil Abai. "Aneh, ini kan hanya ponsel, bukan kotoran," monolog Naya sendirian. Tak selang lama, Abai menghampiri Naya. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanya Abai seraya membungkuk hormat. "Tolong sambungkan ponsel ini dengan internet. Aku sangat bosan," pinta Naya menyerahkan ponsel milik Daniel kepada Abai. Abai segera mengambil ponsel milik Daniel dan menyambungkannya dengan internet yang sudah disediakan. Karena sudah tersambung, Abai kembali menyerahkan ponsel milik Daniel kepada Naya. "Ini, Nona, ada yang bisa saya bantu lagi?" tanya Abai sambil menyerahkan kembali ponselnya. "Ada, tolong bawa suamiku ke kamar," pinta Naya lagi. "Baik, Nona." Saat Abai berniat ingin memapah tubuh Daniel langsung bangun dari tidurnya. "Aku bisa sendiri," ucap Daniel langsung. Naya dan Abai sedikit kaget melihat Daniel yang baru saja bangun. "Kau sudah bangun?" tukas Naya bingung. "Iya sayang," balas Daniel. "Dan engkau, kembalilah ke tempat dudukmu," titah Daniel kepada Abai. "Baik tuan, saya permisi." Abai membungkuk hormat lalu pergi. "Apa kamu mau tidur?" tanya Daniel lembut sambil memeluk pinggang Naya. "Tidak, hanya saja aku lelah untuk duduk dan ingin rebahan," jawab Naya menghela napas. "Baiklah, ayo kita ke kamar," ajak Daniel menggandeng tangan Naya. Mereka berdua berjalan menuju kamar yang tidak terlalu besar. Meskipun kamar itu kecil,
namun di dalamnya sangatlah indah. Dengan nuansa dinding berwarna merah dan lampu LED berwarna putih. Naya yang melihat keindahan kamar itu, ia terkagum-kagum. "Kenapa? Apa kamu tidak suka dengan warnanya?" tanya Daniel yang melihat Naya memutar-mutar badannya sambil melihat-lihat. "Tidak, malah sebaliknya. Kamar ini sangat indah." Setelah mengatakan kalimat itu, seketika Naya mengingat janji Daniel waktu di kantor. Naya belum meminta apapun waktu itu, dan sekarang ia menginginkannya. "Yang," panggil Naya seraya duduk di atas ranjang. "Iya, Yang." Daniel ikut duduk di samping Naya. Kemudian ia merebahkan Naya. Daniel memeluk Naya dengan erat. Bahkan kaki jenjangnya mengunci sepasang kaki Naya. "Aku boleh nggak buat kamar seperti ini di kantormu? Biar aku bisa tidur jika nanti ke kantormu," ucap Naya pelan. Ia memandangi langit-langit kamar. Daniel terdiam. Ia masih belum menjawab. Hal itu membuat Naya sedikit gelisah. Ia berpikir Daniel sedang marah kepadanya. Saat Naya ingin membuka suara lagi, Daniel malah mencium pipi Naya. "Cup, kenapa kamu masih bertanya, sayang? Sudah kubilang kan waktu itu, kamu bisa melakukan apapun di kantorku, kecuali kamu ingin melakukan sesuatu yang hanya akan membuatmu lelah," tutur Daniel lembut dengan bibir yang masih menempel di pipi Naya. "Untunglah, aku kira dia marah." Batin Naya gugup. "Terima kasih sayang, karena sudah baik dan menuruti apa yang aku mau." Naya benar-benar bahagia menikah dengan Daniel. Walaupun awalnya ia membenci Daniel, namun sekarang ia mencintai Daniel. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.